kendalanya tetap sama, yaitu kecelakaan kerja berturut-turut dan fitnah kalau beliau itu punya pesugihan. Sebenarnya yang salah sendiri dari awal, penempatan pabrik ini, lokasinya ditempatkan di sini salah. Karena makhluk itu sudah makhluk alas roban. Tapi di satu sisi, apakah aktivitas-aktivitas itu juga didorong oleh suatu niat jahat gitu loh, atau disuruh, atau kasarnya santet lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ. Sobat Javanika, rekan-rekan semua, dan Om, hari ini kita diundang oleh rekan kita. Lokasinya di Semarang, dan tepatnya itu ada di Alas Roban, Om. Oh ya, ini kali berapa Mas sampai ke Alas Roban? Aku 3 kali sih, Om. Oh, berarti saya 4 kali ini. Wah, banyak banget, Om. Iya kan? Tak hitung dulu nih, KTJ pertama, terus sama on the spot, Trans 7, sama KTJ. Ini KTJ lagi. Apa sih Om spesialnya Om, Alas Roban, Om? Alas Roban seperti yang kita dengar-dengar nih Mas Samai. Salah satu hutan di Tanah Jawa ini yang terkenal kemistisannya, angker dan menyimpan banyak misteri. Nah, ini yang membedakan saya kali ini karena kita ada undangan ya. Lokasinya ini saya kaget pertama tadi. Jadi ini masih di lingkungan, kalau kita lihat ini masih hutan, sebenarnya masih di pinggiran Alas Roban, tapi ini Alas Robannya sebenarnya. Zaman lampau ini masih masuk area. Gitu. Jadi Alas R ya kita sebut, ini salah satu hutan yang paling misterius, paling mistis. Juga menyimpan keseramannya. Di balik itu juga banyak sejarahnya. Sedikit cerita, jalan ini itu jalan The Krutepos Way atau jalan Raya Pos Dendels dulu Mas Sami. Oh iya. Salah satunya itu. Nah, Om, bedanya sama Alas Purwo apa, Om? Kalau Alas Purwo itu kan bapaknya Tanah Jawa, hutan Tanah Jawa ya. Kalau Alas Roban ini ya nggak anaknya, tapi salah satu hutan yang apa ya, yang kalau saya sebut itu bagian dari hutan Tanah Jawa yang masih tersisa juga. Gitu. Alas Purwo, Alas Ketonggo, Alas Roban banyak banget. Gitu. Tapi dari kesemuanya yang paling menakutkan itu satu Mas Sami. Apa tuh? Alasannya tidak mau bayar utang. Itu aja. Waduh. Sedikit biar nggak tegang. Soalnya gini Om, kalau kita udah denger Alas Roban ya Om. Iya. Aku dulu tuh sering denger dari cerita teman-teman, bukan dari internet lagi, tapi emang dari mulut ke mulut, dari bajing loncatnya, terus pesugihan, terus juga katanya juga kerajaan jin. Nah sebenarnya yang mendekati kebenaran tuh apa sih Om? Kalau kita ngelihat secara sosial ya, sosial ekonomi, tingkat kriminalitasnya tinggi memang. Tapi mungkin sekarang sudah agak berkurang ya karena rame. Sebenarnya jalan Robannya ada 4 jalur Mas Ami. Jalur lama 1, jalur lama 2, ring road, sama tol. Ada satu lagi sebenarnya jalur kereta api sebelah sana. Nah kalau Alas Roban ini yang menarik bagi saya, tapi ini belum kita bahas ya, mungkin di berikutnya. Tahun 80-an sering menjadi tempat pembuangan mayat dari penembak misterius. Petrus benar, itu pernah itu juga. Kemudian pesugihan ada. Salah satunya dulu ketika kita pertama kali ke sini, kita mengunjungi ke daerah itu yang disinyalir di situ untuk laku-laku pesugihan dan minta nomor. Gitu. Terus kasus kecelakaan ini banyak banget juga. Terutama kalau kita lihat sini kan jalur utama nih ya, apalagi dulu sebelum tol jadi, itu juga lewatnya sini. Dan kecelakaannya memang masif sih, banyak sampai sekarang. Karena medannya juga ini kan kita lihat naik turun ya. Iya, dan, dia bergelombang. Bergelombang, kemudian juga melintasi bukit gitu. Sana Pantai Utara loh Mas Sami. Deket juga ya sama Pantai Utara. Ini masuk Pantura, ini daerah sini. Gitu. Ada kerajaan jin juga, pemukiman gaib. Sempat ada cerita viral yang dulu nyeritain Jalan Roban ada pecel lele setan tuh. Oh, gimana tuh Om ceritanya Om? Jadi ada driver truk ya yang itu mampir makan, ternyata itu warungnya tuh warung gaib, warung setan gitu. Itu pernah ada juga.
Banyak sih sebenarnya, dan kalau hari ini memang unik sih nanti ya, yang kan kita temukan, dan mungkin akan berbeda sedikit. Biasanya kita masuk hutan, nanti kita akan masuk satu tempat. Iya Om, jadi memang rekan kita ini punya pabrik pengolahan kayu atau triplex sebenarnya Om. Iya. Nah di sini pun banyak banget cerita yang aneh-anehnya gitu loh. Iya. Nah apakah nih Om ya, ini kan pabrik masih jalan kan ya? Iya. Pabrik masih aktif beroperasi sampai sekarang. Nah apa mungkin Om keberadaannya di Alas Roban itu dapat mempengaruhi, maksudnya bukan cuma pabrik ya, maksudnya perumahan atau pemukiman yang ada di sekitarnya? Kemungkinan bisa, tetapi saya belum ini ya, belum bisa menganalisis Mas. Cuman ketika coba melihat dari jauh atau menerawang, mungkin kejadian-kejadiannya ini berkaitan dengan banyak hal yang mungkin pengaruh dari Alas Robannya hanya 10%, 90% ini macam-macam gitu. Bisa persaingan usaha, kemudian praktik pesugihan mungkin, tumbalnya jalan raya, korban-korban kecelakaan, jadi macam-macam ya nanti ya. Ini hanya apa, analisis dasar, pembuka dulu ya, pengantar. Kita belum masuk ke analisis selanjutnya seperti apa. Dan ini baru kesimpulan-kesimpulan, karena kita kan menanyakan ya, ini menanyakan di sini kan 5W1H nih biasanya kalau dalam penelitian. Jadi kita lihat lagi kasus-kasusnya ini yang terjadi apa gitu. Apakah ada kaitannya dengan budaya setempat, mitos setempat, atau lokasinya sendiri, sebenarnya tanahnya seperti apa. Karena daerah ini tentunya unsur tanah dan kayunya kental gitu. Karena berkaitan dengan tanah dan kayu, itu pasti unsurnya adalah yang menyusun hutan kan, betul, alas ya. Betul. Apakah akan berkaitan dengan unsur yang lain, apakah itu air, logam, dan api. Karena tentunya kalau kita sebut kayu, itu pasti dia lawannya api dan logam. Tanah dia dengan air. Nah ini nanti kesinambungannya seperti apa? Apakah juga ada kaitannya dengan feng shui ketika akan mendirikan satu tempat usaha? Nah itu juga nanti macam-macam kita liar dulu nih, asumsi-asumsi yang mungkin kita masukkan dalam penelitian ini gitu, atau penelusuran penelitian ini gitu. Karena ini fenomena menarik sih. Karena selama ini kan orang mikir Alas Roban seperti itu ya, tapi coba kita ambil point of view-nya dari studi kasus yang lain gitu. Oke, mungkin nanti kita juga bakalan coba tanyain pemilik ya Om ya. Terus mungkin juga dengan karyawan di sana, dan mudah-mudahan kita juga bisa bertemu sama korban ya Om. Katanya korbannya juga saksi hidup lah, saksi hidupnya penyintasnya masih ada gitu. Ya, mungkin teman-teman nanti ikutin kita terus karena perjalanan masih panjang Om ya. Iya, masih panjang, dan ini menyenangkan ini nanti, karena selama penelusuran tim KTJ, pengalaman saya pribadi dan ini juga pengalaman bagi Mas Ame, ini kita mengupasnya ini atau menguliknya ini unik gitu. Jadi kasus tempatnya gitu, dan masih aktif ya. Betul. Karena pikiran saya itu sudah terbengkalai sebelumnya. Dan pasti legal sih, kita udah dapat izin, di undangan juga. Iya, apalagi kan masih aktif ya tentunya. Tentunya berbeda gitu. Nah, Om, teman-teman, Sobat Javanika, sekarang kita udah ada di pabriknya Om ya? Iya. Nah, nanti kita langsung bakalan ketemu sama karyawan juga yang bekerja di sini buat nanya-nanya. Ada apa sih sebenarnya, ada tragedi apa sebenarnya di pabrik ini? Iya. Langsung yuk. Masih aktif ya Mas ya? Iya, masih aktif Kita banget. jalan ke sana.
Bu, kami kan diundang nih sama pihak pabrik dan kebetulan disarankan untuk bertemu dengan Ibu. Itu perihal menanyakan sebenarnya bagaimana sih kejadian yang terjadi di pabrik ini gitu. Kebetulan Ibu juga yang membantu untuk memagari atau membersihkan pabrik ini kan, Bu. Dan itu sebenarnya bagaimana sih kisahnya? Itu kisahnya terjadi dari awal. Jadi pabrik ini sebenarnya sudah mangkrak lama karena ini pabrik turun-temurun keluarga. Terus sama putra-putra beliau dihidupkan kembali. Tapi kendalanya tetap sama, yaitu kecelakaan kerja berturut-turut dan banyaknya fitnah kalau beliau itu punya pesugihan. Ya kalau dibilang angker sih orang sini bilangnya angker, Mas. Oh, gitu. Warga Ya, sekitar juga. warga sekitar bilangnya dulunya tempat sini angker. Cuma kan kita sebagai pekerja ya udahlah, kita kerja aja gitu. Kalau gangguan gaib itu di semua pabrik itu ada. Dari cerita teman-teman yang sering melihat entah di utara, di barat atau selatan, itu banyak yang sering melihat entah itu anak kecil, orang tua, atau berwujud putih, pocong, itu ada. Pas waktu itu tuh kejadian ya, saya itu kan termasuknya baru di sini, baru masuk. Terus pas kejadian itu pas waktu maghrib, pas adzan maghrib itu tiba-tiba itu yang teman saya, yang Mbak Irna yang udah lama di sini admin juga, itu tuh tiba-tiba dari HP itu dia ngelihat ada sesuatu gitu yang terbang. Dia langsung tengok sana, tengok sini gitu kan. Di sampingnya Mbak Reni, dia yang lagi hamil tuh. Nah terus habis itu tuh langsung tengok sana, tengok sini, tapi nggak ada apa-apa. Tapi beneran di HP itu beneran kelihatan ada item itu. Di HP-nya dia itu kan, di layar itu kan kelihatan gitu Mas. Nah terus saya kan yang di paling pojok, belum pindah ke sini. Yang paling pojok yang di sebelah sana. Sendirian saya di pojok. Lah itu kan saya lagi nengok ke sini. Saya kan juga takut. Tengok pas lagi nengok. Itu pas bener-bener kayak gini, pas di depan muka saya. Tuh, saya langsung teriak, takut, mau lari, tapi pas kaki saya itu kejagal sama kursi. Saya jatuh. Terus yang Mbak Erna sama Mbak Reni itu ya karena saya teriak dan takut itu ya mereka langsung lari duluan. Saya ditinggal jatuh di situ sendirian, nggak ada yang nolongin. Saya bangun terus kita lari bareng-bareng. Saya benar-benar yang udah nangis sampai yang keinget muka anak kecil, keinget itu ya takut. Saya takut pertama lihat sih takut, tapi juga kasihan lihatnya anak kecil tapi mukanya itu pucat banget gitu. Om. Ya. Nah sekarang ditemenin nih sama Mas Gigi. Ya. Mas Gigi ini perwakilan ya dari Ya, pabrik ini. Pabrik ini. Dan nanti kita bakal keliling nih Om. Iya. Gak cuma kita berdua. Iya, bertiga. Nah Mas, Gimana Mas? sejak kapan Mas Gigi ini ngerasain ada yang aneh gitu atau serem gitu sama tempat ini? Untuk awal masuk kan saya dari 2022 ya Mas ya. Oh, 2 tahun ya Mas berarti ya? Udah 2 tahun saya di sini Mas. Untuk awal-awal udah belum pernah merasakan apa-apa sih, tapi seiring jalannya waktu pasti adalah yang jahil kayak gitu Mas. Nanti kita bisa lihat nanti yang mana yang ada yang jahil, terus ada yang yang ada kecelakaan kerja di bagian mesin juga ada, terus
Ada yang kalau di sini kan untuk produksinya sendiri kan cuma sampai sore Mas. Tapi untuk bagian lain itu ada yang 24 jam. Oh, bagian apa Mas biasanya itu? Itu yang bagian oven Mas. Kiln dry ya? Ya, itu buat pengeringan kayu itu yang udah dikupas itu. Nah, itu yang 24 jam. Nah, di situ itu yang apa namanya? Yang sering dijailin. Yang pengalamannya lebih banyak Ya, tentunya betul. gitu ya. Yang sering dijailin di situ soalnya di situ itu yang di pabrik itu yang 24 jam begitu Mas. Oh. Jadi pasti ada yang jail kayak ngetuk-ngetuk pintu open, terus ada yang lempar batu, terus pokoknya banyak di situ Mas yang jail-jail itu. Tapi ada juga yang kecelakaan kerja juga ada. Terus untuk kecelakaan kerja juga itu jamnya itu jam-jam tertentu kebanyakan Mas. Kayak maghrib, terus jam 12 siang kayak gitu. Itu pasti ada. Kayak jam-jam tengah gitu ya Om? Iya, Iya, jam-jam tengah. waktu-waktu krusial ya. Iya. Mungkin kejadian yang lain mungkin dini hari mungkin. Dini hari yang jail itu dini hari Mas. Dini hari ya. Ya, Di tiga waktu krusial itu. Betul. Yang Mas Gigi sendiri pernah bener-bener ngerasain apa tuh? Kalau saya itu dulu kan waktu tahun kemarin kalau nggak salah Mas, kan sini pernah kebanjiran itu kan. Iya. Nah itu pas bersihin gorong-gorong itu kan mampet. Itu yang bersihin itu bilang sama saya, jangan lihat di situ, nanti kamu sakit. Lihat di gorong-gorongnya? Iya. Saya cuma lihat kan nggak percaya Mas. Saya cuma lihat, ya itu nggak tahu kebetulan atau memang emang udah waktunya sakit apa gimana ya. Tapi besoknya emang benar-benar sakit, saya 3 hari nggak bangun Mas. 3 hari nggak bangun? 3 hari nggak bangun. Yang dilihat apa di gorong-gorongnya? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Ya, cuma sampah yang mampet gorong-gorong. Tapi yang bersih-bersih itu bilang sama saya itu, kamu jangan lihat di situ nanti sakit. Sakit. Iya, itu emang 3 hari. Ya normalnya kalau sakit kan, kalau demam kan masih bisa berdiri atau apa itu. Itu sama memang sekali? sama sekali di kasur. Nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa apa-apa, cuma ya paling di kasur makan, minum, terus istirahat, gitu aja. Nah itu sembuhnya gimana itu? Kalau sempunya itu kayak orang lupa itu Mas. Sebenarnya kalau orang sakit biasa kan, kalau menurut saya pribadi ya Mas ya. Kalau orang sakit biasa kan paling 1 hari oke lah demam tinggi, terus 2 hari mendingan, terus 3 hari kan udah sembuh. Kalau itu enggak, 3 hari itu berdemam, besoknya udah normal gitu. Jadi kayak ini Om ya, kayak benturan energi mungkin Om ya? Iya, ini kena apa? Sawan. Sawan. Kayak sawan. Iya, kalau orang Jawa bilang sawan. Sawan, ya, iya, iya. Nah, itu yang di sana itu yang jail-jail itu Mas. Oh, ini kiln ya? Ya betul. Oh yang iya. bagian oven ini di Kita sini. deket Mas. Boleh. Penasaran saya. Ya, di sini. Ini kan sampai pagi maksudnya nggak pernah berhenti. 24 jam mesti ada orangnya juga. Ini Iya. dulu kan juga lampu itu kalian diproduksinya itu mati Mas. Ini semua mati? Mati. Paling hanya hidup 1 2 Nah, ya cuma Mas beberapa ya? aja. Iya. Nah, ini semenjak kejadian seperti itu ya terus dinyalain semua. Oh. Jadi nggak dimatiin. Sampai saat ini? 24 Sampai jam saat- juga? Iya, Atau betul. siang Kalau siang dimatiin. dimatikan? Ya, nanti ke sana lagi. Iya, iya. Ya kayak kecelakaan kerja gitu sekarang itu nggak seperti kayak dulu kan sering banget sih kayak apa kena pisau apa gitu, tapi sekarang sih alhamdulillah nggak begitu sering, ya ada tapi nggak sesering dulu sebelum dipagerin. Itu juga ada kejadian lagi, kita udah pulang, kalau pulang kan biasanya lampu apa dimatiin semua. Nah itu udah dimatiin semua, benar-benar udah mati. Di CCTV juga begitu. Habis itu kan kejadian itu dilihat di CCTV juga udah mati. Tapi itu lagi ngunci pintu, kunci kok biasanya kan gampang langsung bisa klik, langsung bisa satu kunci sih. Itu benar-benar susah, mau dikunci itu susah banget. Sampai dibuka lagi kok nggak bisa, apa yang kuncinya yang rusak, apa pintunya yang rusak. Itu masih lampunya itu masih padam, belum nyala. Dikunci lagi kok susah. Tiba-tiba begitu lampu nyala sendiri, benar-benar nyala. Terus kita yang di depan pintu langsung lari semuanya karena nggak ada yang ya cewek juga sih jadinya takut gitu. Langsung lari benar-benar yang udah nggak ada yang kembali lagi ke sini untuk matiin lampu lagi, nggak ada yang berani. Kuncinya juga besoknya lagi berangkat, pintunya dicek nggak ada yang rusak, nggak ada apa-apa, kuncinya bisa lagi. Benar-benar pas malam itu kok dikunci nggak bisa gitu lah. Itu apa
karena nggak mau dimatiin apa gimana. Sampai sekarang pun kalau pulang ya lampu tetap nyala, nggak pernah dimatiin dari kejadian itu. Ketika saya datang pertama kali ke sini, saya sudah dalam tanda istilah Jawa itu kita nembung supaya ini mau kita pagari, otomatis mereka kita persilahkan pergi duluan daripada ketika proses pemagaran kita bertarung dengan mereka, kita lebih baik Negosiasi. koordinasi dengan mereka, enaknya bagaimana. Tapi ketika sudah pemagaran ada entitas yang tidak mau pergi, otomatis kita harus melawan mereka. Jadi ketika kita datang, ayo pergi, yang mau pergi pindah silahkan. Nah, sedangkan entitas lain, terutama buto yang mengganggu itu juga entah itu penampakan atau apa, itu ada beberapa yang tidak mau pergi. Di istilah Jawa kita kukut, dimasukkan ke dalam telur, baru kita larung. Istilah Jawa itu mengembalikan ke alam itu larung, mengembalikan ke samudra, kita pasrahkan ke penguasa samudra supaya tidak bisa timbul keluar mengganggu lagi. Jadi prosesnya itu panjang dan berat. Makanya ketika setelah proses pemagaran, energi kita biasanya hancur di situ. Makanya mutah getih, tidak bisa apa-apa. Makanya orang-orang seperti kami itu harus tahu diri. Harus tahu diri karena apa? Itu menyinggung dengan nyawa kita. Kalau kita tidak mampu, tidak siap untuk itu, jangan sekali-kali bersikap seperti itu. Oh ini ya? Yang ini ya betul, yang oven ini yang dimaksud oven. Lah yang sering jahil di belakangnya ini mas. Di belakang sebelah sana. Ya betul kan, belakang kan buat pembakaran itu kan. Iya. Buat di belakang itu buat pembakaran. Uap, masuk uapnya ya. Betul. Ya, di situ ada yang dilemparin batu, terus ada yang mukul-mukul gerbang kayak gitu. Kalau gerbang itu ini kan ada atau benteng luar ya mas, ada pagar luar ya, itu. betul. Berarti dari luar, serasa. Dari luar, ya. Ada kan itu ada pagarnya itu lah, itu dipukul-pukul. Oh itu yang yang apa? Sengnya itu ya? Sengnya itu. betul sekali. Tapi pernah ada yang iseng lihat gitu? Kalau yang lihat, ya Kan paling. siapa tahu orang kan gitu mas. Oh yang lihat ke luarnya itu. Iya, ya, iseng-iseng gitu. pasti dilihat, itu nggak ada mas. Soalnya kan jam-jam 12, jam 1 sampai jam 3. Oh. Kalau dari karyawan sendiri nih ya, Mas ya, itu ada nggak sih yang pernah ngeliat penampakan gitu atau gangguan yang parah gitu? Kalau penampakan ya juga sering gitu Oh, mas. berupa apa mas biasanya Itu mereka? banyak, ada yang anak kecil juga Iya. ada. Itu yang jahil anak kecil, sama yang cewek-cewek juga ada. Iya, iya. Ya, itu bagian yang namanya itu di benso mas. Benso, Iya, iya betul. benso itu. Itu cewek itu. Yang Di buat situ. apa? Pita Yang- gergaji ya, Iya buat betul. gergaji. Yang gergaji, motong kayu itu. Beton kayu. Itu Iya. banyak kan cewek. Cewek, kalau di situ pasti cewek, kalau nggak cewek pasti pocong. Udah itu aja. Oh, pocong ada Ya, juga? betul. Di situ pasti Pocong seperti apa mas? Nanti mungkin kita nganter lihat lokasinya. boleh ya. Penasaran kita ya. Juga Boleh selain mau ke sana lagi, Mas? Iya. Boleh. Kalau kilen gini satu kamar gini berapa hari mas? Kalau Kayunya ini di oven di gitu. oven ini 45 jam mas. Oh, hanya Tapi- 45 jam Iya, kan tipis betul. ya. Iya. Berarti 2 hari ya. 2 hari kurang tuh lebih. sudah bisa dibongkar. Iya. Sebenarnya apakah keberadaan pabrik ini di Alas Roban atau memang si makhluk-makhluk ini merasa terganggu dan akhirnya membuat apa ya, kisruh tadi itu? Sebenarnya yang salah sendiri dari awal, penempatan pabrik ini, lokasinya ditempatkan di sini salah. Karena makhluk itu sudah makhluk Alas Roban. Hutan dibabat dijadikan pabrik, otomatis entitas gaibnya banyak yang nggak terima, banyak yang nggak mau keluar. Makanya saya bilang itu entitas setempat, entitas murni asli sini, plus
korban-korban kecelakaan yang dari jalan raya juga maaf ada beberapa santet. Nah, di sini berarti 24 jam ya sini kawasannya ya. Di sini 24 jam. Ya, yang kita sebut benso itu yang ini Mas, bagian sini. Apa Mas? Yang benso. Benso. Oh, benso. Pita ya. gergaji. Oh, ini benso. Benso ini daerahnya. yang Iya. sering kelihatan cewek sama Iya. pocongnya di sini Mas. Oh, Pocongnya seperti apa, Mas? Ya pocong dia berdiri atau Kalau di pocong- kayu atau Kalau pocong itu kadang berdiri itu di tiang, kadang kan itu kan ada tiang. iya. Tapi kadang kalau orang lihat itu Kok gerak, kok putih ya gitu. tiba-tiba Oh. putih kayak gitu kayak tiang, tapi di deketin itu semakin jelas gitu Mas. oh dideketin makin jelas bukan Ya, hilang. betul, semakin jelas. Terus sama yang kalau yang cewek itu biasanya kalau nggak di atas kayu itu sama di atas mesin. Duduk gitu, Mas. Duduk ya betul Oh, Mas. ceweknya itu dia pakai apa, Mas? Kayak Putih. kuntilanak gitu Iya, berarti? putih ya, putih sama rambutnya panjang gitu Mas. Kalau untuk wajah setahu saya nggak begitu itu sih. Nampak ya? Cuma pakaian sama rambut itu panjang. Sebelum itu pas kantor masih di sebelah sana. Itu juga kejadian juga pas maghrib kan. Pas maghrib saya disuruh ke angkringan beli gorengan. Pas maghrib itu keluar. Ya mungkin karena emang bener kata orang zaman dulu ya, kalau maghrib itu kan nggak boleh keluar gitu. Saya ngeyel keluar ke angkringan beli gorengan disuruh Mbak Irna. Habis itu tuh benar-benar di sebelah kantor, kan tadi kantornya yang masih sana, yang masih sekarang jadi gudang itu, di tempat benso buat motong kayu itu perempuan pakai kebaya di atas ya, duduk di situ. Nah, kan Mas kan udah banyak sering tuh ya muncul penampakan gitu Betul. kan, bahkan dari dulu. Mungkin sampai sekarang juga mungkin ya. Iya. Nah, pernah nggak sih ada kayak semacam kayak kasus kesurupan gitu? Kalau kesurupan juga ada Mas. Ada? Iya, ada. Biasanya di mana, Mas? Kalau kesurupan juga belum lama ini di sini. Jadi orang iseng gitu ya, Iya. kan kencing gitu Mas. Iya. Nah terus udah selesai udah pergi aja, nggak kayak Nggak nggak pamit permisi. atau Ya. ya. Nah di situ kan ada apa ya namanya petilasan kayak gitu. Nah itu di sebelahnya itu malah Kencing. dikencingin. Iya. Nah, Oh, terus kesurupannya seperti apa, Mas? kalau Ngeluarin suara atau ada dialog kesurupannya itu diskusi? nggak kayak hilang kesadaran terus tiba-tiba itu minta maaf Mas. Oh, tapi kayak orang ya sadar dirinya Sadar sendiri gitu ya. Kayak kalau bahasa Jawa itu jaluk ngapurone Iya. udu aku bukan Iya, saya iya, itu iya. Mas. Nah, kayak gitu. Iya. Itu juga kesurupan itu jam tanggung, jam malam. Oh, dini hari. Nah, dini Iya. hari. Setiap jam 12, jam 1 itu banyak di situ. Padahal kalau ditelusuri apa ya kencingnya itu sore Mas. Oh, sore. Iya, Jadi sore. efeknya tuh Malamnya Anu jadi nggak manjang langsung. gitu ya. Iya. Jadi nggak langsung. Berarti maaf, pipisnya di sini, kemudian kejadian di sini itu masih shift kerja. masih shift kerja. Oh, ini. Jadi ada di sini ada pengawasnya itu Mas. Nah, Iya, itu iya. pengawasnya itu ya sakit, ya punya nggak tahu kenapa bisa sakit di situ. Nah, malamnya itu efeknya pas keliling pabrik juga, kontrol pabrik juga itu udah mulai kerasa itu kerasukan itu. tapi pernah nggak sih sampai yang ada kayak berubah jadi maung lah atau manjat tembok Atau lah? ngeluarin suara Iya, yang bukan ngomong suaranya. apa. Kalau setahu saya udah ya apa yang saya di sini belum ada Mas. Iya, Cuma iya. kayak gitu. Baru kayak modelan ini ya, tidak sadarkan diri Iya, gitu ya. Iya, iya. Kalau kejadiannya itu kan kebetulan saya mewakili operator untuk mengoperatori karena operatornya lagi istirahat. Nah, saya mendengar suara mesin yang tidak seperti biasanya. Terus saya coba mengecek kondisi mesin karena sambil produksi entah ada yang dorong atau gimana, tahu-tahu tangan saya masuk ke mesin potong. Kalau saya itu pas lagi bersihin mesin itu sudah selesai kan biasanya disiram air. Nah itu pas lagi nyiram ketarik, kan saya pakai sarung tangannya itu ketarik roll. Ya dibilang sadar, dibilang enggak ya ada enggaknya Mas. Karena mungkin kayak capek gitu kan, tahu-tahu nyangkut terus udah di itu, tangan udah dipisau. Lukanya berarti luka kelupas total. Kalau tulang alhamdulillah enggak
cuman serempet. Mungkin sekarang ke ini ya, ke Boleh yang ke mesin mas, yang teman yang mesin ya. sering kecelakaan kerja. Oh iya. Nah itu pertama kali ada awal mula apa kecelakaan kerja, Iya. itu pertama kali itu kapan? Untuk kecelakaan kerja itu pertama malah saya sebelum di sini juga sudah ada. Udah ada. Tapi kalau pas saya 2 tahun di sini juga udah lihat sendiri itu ada 3 korban mas. Jadi selama 2 tahun itu. Itu berupa apa mas kejadian kecelakaan kerjanya? Pasti nyerahnya di tangan mas. Kena gergaji? Kena pisau. Mesin? Oh pisau. Pisau kupas itu. Iya. Nah, nanti saya kasih lihat seperti apa. Pisau apa ya? kupasnya? Iya, pisau kupasnya itu sampai kena tangan itu. Iya. Jadi memang apa ya? Kayak ini Om ya, maksudnya kita yang ngerasain aja ya. Iya. Hawanya tuh kadang berubah-berubah gitu loh. Ini kita Iya. sambil jalan ini kadang ada dingin Om. Ada kadang panas. ada panas. Nah, itu Iya. mas di situ. Nah ini kita ke mesinnya aja mas. Yang mana mas itu? Kayak ini. Oh iya. betul. Nah kalau di sini ada pernah sosok penampakan nggak? Kalau di sini alhamdulillah belum ada mas, belum pernah nampak gitu. Nah itu tapi kecelakaan kerjanya itu di mesin ini juga. Yang sering ini ya mas ya? Iya. Kupasnya yang ini ya? Ya, Yang silver itu? betul mas. Metalik? Iya. Ini sebelah roll ini mas gulung. Oh, yang turun bawahnya ini. Bawahnya, Iya. iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kan di sini mas. Oh, ini pisaunya ini ya mas ya? Betul. Nah, itu Oh yang ini rollnya buat nyakar Buat ya. nyari kan, buku-buku muter-muterin gitu. locknya itu. Nah ini kan cara kerjanya nanti operatornya di sana mas. Yang lainnya di situ. Betul. Hmm. Nah itu apa ya? Pakai tongkat itu mas kan disorong-sorong gini. Nah itu biasanya nggak sadar operatornya itu tiba-tiba kayu nyepit, apa tangannya itu juga ikut ke sini mas. Berarti nyon sewu kayak misal gini ya? Ya betul. Tangannya itu tiba-tiba ikut ke situ. Ketarik. Tarik. Ketarik itu Tarik tongkatnya itu ya? Iya. Yang buat Tongkatnya nyurung. masuk jadi kayak gitu. Ya mau ngejar tongkatnya itu, Hah? tapi malah kebabas ikut tangannya. Seperti itu mas. Yang paling parah apa mas nyon sewu? Untuk yang paling parah, Mena hilang atau? yang hilang sama- juga ada sama sama yang sekali? Ya sama sekali Iya. gini mas, sama kulitnya kelupas gini mas. Kayak dikulitin gitu? Ya betul, ada 20 cm kayaknya itu. Ketarik ini mas? Tarik berarti ya? betul. Ada yang masuk sama mesin juga mas. Masuk ke mesin? Nah iya, sama itu Berarti yang potongan bekas tubuh berarti ke giling? ke kupas. Ke kupas? Iya, Berarti keluar? itu kan nanti? kejadian kalau yang itu mau bersih-bersih mas, mau selesai maghrib. Itu kan biasanya istirahat gitu kan, sambil Iya. bersih-bersih mau selesai gitu. Nah itu Iya. sambil bersih-bersih, nggak tahu kenapa, Nyala sendiri? nah itu tangannya itu masuk, lah rollnya itu muter, nah itu kena. Berarti dicabut gini bisa atau masih masuk? Orangnya masuk mas, Oh, tapi yang kena pisaunya itu tangannya. iya. Betul, seperti itu. Oh jadi pernah juga ya kejadian mesin nyala sendiri? Pernah juga ada mas. Di posisi, maaf Pak, kalau posisi mati gini, apa ada misal kayak stop kontak atau saklar sudah dicabut itu atau memang otomatis sudah nyambung? Untuk yang mesin pasti dicabut mas. Setiap selesai pekerjaan, selesai bersih-bersih itu pasti dicabut semua. Posisi waktu itu membersihkan berarti dicabut? Kalau pas pembersihan belum. Oh, Dia kan pasti masih wugu-wugu gitu pasti. ya? Cuma kan Iya. jaraknya nggak mepet gitu mas, jadi Iya. aman. Berarti kalau posisi sekarang gini udah mati? Udah nih ya? mati itu mas, udah dicabut semua. Kalau di sini apa ya? Keselamatan kerja itu dari diri sendiri, Pak. Kalau standar pabrik sini kan bisa dibilang bebas lah kalau di tempat kerja saya ini. Cuman kalau untuk itu lebih ke diri sendiri lah. Kalau kejadiannya itu kan kebetulan saya mewakili operator untuk mengoperatori karena operatornya lagi istirahat. Nah, saya mendengar suara mesin yang tidak seperti biasanya. Terus saya coba mengecek kondisi mesin karena sambil produksi entah ada yang dorong atau gimana, tahu-tahu tangan saya masuk ke mesin potong. Tapi seharusnya kalau ngecek tangannya nggak perlu masuk nih Pak? Nggak perlu. Cuma dilihat. Pas megang, entah megang mesin itu tuh tahu-tahu kok langsung masuk gitu aja. Tapi memang ketika ngecek mesin harus nyala. Kalau ngecek mesin memang harus nyala supaya ketahuan kerusakan atau kendalanya di mana.
Kalau mesin mati kan nggak tahu itu kerusakan bagian mana gitu. Berarti memang sudah sesuai SOP ya Pak? Iya. Ya kalau masalah ngomong apes ya nggak tahu sih orang, tapi kejadiannya itu kebanyakan itu ya di waktu-waktu kayak maghrib, habis maghrib apa gitu. Tapi sama udah yang sesuai SOP Mbak? Udah. Berarti emang kayak sulit dijelaskan. Iya. Iya. Kalau SOP insya Allah udah sesuai. Mungkin ini Om ya coba untuk dilihat gitu di retrokognisi atau residual memorinya seperti apa Om, residual energinya seperti apa. Iya, kalau apa Mas? Maaf ya, kalau yang kejadian luka paling berat apa Mas? Bahkan kalau meninggal nggak ada ya? Kalau meninggal nggak ada Mas. Tapi yang paling berat, yang Paling berat. paling sampai opname kemudian cacat permanen gitu. Cacatnya itu apa? Telunjuk Jarinya itu Bener-bener patah. nggak bisa disambung. ya benar-benar Berarti nggak maaf bisa. buntung. Hilang Hilang. satu Mas. Oh. Ya. Dan itu potongannya ada di situ. Ada tapi udah di bawah sih. Oh. Berarti ada darah itu ya? Ada. Kalau yang lihat penampakan nggak ada Mas? Kalau Nampak yang atau untuk yang yang di mesin mereka belum ada. Alhamdulillah belum ada. Paling di tadi yang kita udah kesana itu di Pinso sama di anak Oven kecil itu ya? Iya betul. sama pocong, Iya, sama kuntilanak sama gitu ya. kuntilanak itu perempuan Ini yang paling sering. apa ya Mas ya, satu entitas yang saya nggak tahu apakah saya akan komparasi ini dengan mesin yang ada di pabrik gula sebenarnya ya. Di pabrik gula kejadiannya lebih fatal lagi, bahwa pernah yang sebelumnya kita kunjungi masuk tapi kepotong segini Mas. Oh, iya. Jadi ditarik hanya sisa. Kayak kita kalau beli manekin celana itu loh, pisah gitu ya. Pisah, orangnya benar-benar meninggal. Dan itu memang ada upacara selamatan, jadi menaruh saji di sini. Saya nggak tahu di sini seperti apa itu, tetapi itu apa ya Mas ya? Memang ada beberapa orang yang mengalami konsentrasi yang menurun. Kalau kita logikakan ya siang wayai makan siang, sore juga saatnya pulang. Jadi ketika konsentrasi menurun, capek, itu sesuatu hal yang mudah untuk dibikin satu hal, manipulasinya dalam melamun. Bahkan pagi pernah terjadi juga ketika belum lama masuk kerja gitu. Karena masih ngantuk mungkin ya, kalau masuk pagi gitu ya sama. Dan ada yang mereka memang sengaja mengaburkan ke satu tempat Mas, jadi ketoknya gini tapi kok ngeliatnya ke sana. Jadi ada yang pengen ngeliat pojok tuh, pengen ngeliat pojok, jadi ada kayak yang gini-gini. Jadi seolah-olah kita ngarahin ke sana. Ini yang manipulasi pesawat. Jadi entitasnya tidak ada di sini tapi di sana. Yang pertama itu, yang kedua memang ada entitas menyerupai hewan primata ya atau monyet, tapi kok apa ya? Bulunya itu hijau gitu. Itu yang kadang memang usil Mas, kadang ya memang maaf ya ketikanya amit-amit terus sampai ketarik gitu. Betul Mas, gitu karena tidak sampai merenggut nyawa ya, tetapi sampai usil yang keterlaluan memang. Minimal kayak ini Om ya, kayak minimal ada darah yang keluar ya. Iya, karena entitas ini ada yang mereka memang masih pakem dengan habitatnya, ada yang mereka seolah-olah sudah dipiara, tapi bukan berarti nanti akan kita kasih tahu itu seperti apa. Tapi mereka memang kecelakaan ini untuk mainan sebenarnya Mas. Kalau yang saya tangkap ada satu hal yang mereka sengaja melihat kesengsaraan orang itu, senang gitulah. Yang mereka kita bilang saya ingin main-main dengan ini gitu. Karena menganggap ini itu mainan gitu. Dan ketika ada luka, ada darah, ada bonus sesuatu yang anyir yang mereka makan gitu. Kalau pemiliknya sendiri itu terkena juga nggak Bu? Terkena. Jadi yang bertanggung jawab di sini itu maaf sekali sakit-sakitan. Jadi suami istri itu sakit-sakitan. Ya karena impact dari entitas yang di sini, juga dari santet yang masuk ke raga beliau. Oh, jadi berupa jin dan siluman. Terbawa ya sampai ke rumah ya. Sampai ke rumah. Tapi ini dari tadi Om ya, kalau
aku rasain energinya Om ya. Iya. Itu kayak sesuatu yang panas banget Om. Iya. Aku kayak melihat kayak api unggun Om. Kobaran api gitu loh. Tapi tipis, energinya tipis banget Om. Iya, iya. Karena ini kan unsurnya logam dan api ya Mas ya? Iya. Logam dan api ketemu kayu sebenarnya. Menghancurkan. Dan manusia air. Jadi ingin menghancurkan air dan kayu sebenarnya itu, Iya. dua unsur itu. Memang ada satu yang ketiga, penyebab ketiga adalah satu sinkronisasi yang itu harus imbang. Karena ini kuat di api dan kuat di logam. Logam menghancurkan kayu dan air. Kekuatannya gitu. Di sini juga ada kejadian unik lagi Mas. Iya. Di sini kan ini kan mesin baru ya Mas ya. Baru itu dulu kan masangnya itu agak ke sini. Oh, digeser ini ya? Ini bekasnya ya Ya, Mas ya? bekasnya ini. Ini. Ya Kalau betul. kita lihat, Bekasnya di sini. iya, ada pergeseran memang. Nah ini pas baru itu pasangnya di sini. Iya, iya. Nah, Ini belum- baru di sini Di maksudnya. sini. Ya, iya, emang kenceng banget di sini energinya sih. Nah di sini pas dipasang cuma lagi jalan berapa bulan trouble mesinnya. Oh, ngadat. Iya. Iya. Terus diadain selamatan itu masih sama, masih trouble gitu Mas. Itu tetap di sini posisinya. Masih tetap di sini. Iya. Terus yang pemilik perusahaan suruh geser, digeser sebelah sana lah. Sini ini udah normal kembali. Tapi waktu ditanam di sini, dipasang di sini. Sering trouble di sini Trouble, Mas. tapi kejadian kecelakaan lagi nggak Pak? Lah, yang kecelakaan itu di sini. Oh, di sini. Iya. Berarti tidak di sana kan? Belum ya, ini kan belum lama digeser Mas. Iya, iya. Ya di sini yang kecelakaan kerja juga di sini. Terus setelah itu diselamatin juga kan. Di sini juga kan tiap malam Jumat itu selamatan Mas. Iya. Terutama malam Jumat Kliwon itu. Iya, iya. Pasti selamatan. Sampai saat ini? Sampai saat ini dari awal beli mesin itu sampai saat ini. Pasti. Berarti ini masih mesin yang serupa ya Mas ya? Masih mesin yang serupa. Iya, iya. Yang ini juga yang trouble gitu Mas. Ini udah digeser ya alhamdulillah Aman. aman. Iya, iya. Tidak ada kendala dari pekerja sama mesinnya juga masih aman. Seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi memang ini Om ya, maksudnya apa ya? Aku pun ngerasa kayak bukan hanya energinya tuh kayak bercampur aduk gitu loh Om. Iya. Bukan kayak maksudnya godaan atau kayak keusilan itu, bukan cuman gara-gara entitas yang memang berada di sini, yang udah lama tinggal di sini. Gitu, tapi kayak ada apa ya, entah residual dari luar apa gimana. Aku masih belum ini sih Om. Masih belum nangkep sih. Iya, iya. Mungkin nanti akan ini ibarat kata data-data yang kita kumpulkan dulu ya. Nanti akan kita rangkum seperti apa gitu Mas. Karena penuh menurut saya sih. Penuh banget A sampai Z aja ya. Iya. Entah itu ada kaitannya sama sejarah tempat ini seperti apa, kemudian peristiwa apa yang terjadi di sini, yang mewarnai di sini, entitas apa saja yang harus kita cek ulang gitu seperti apa, karena penuh banget menurut saya. Termasuk tata letak juga. Iya. Tata letak juga ternyata sangat berpengaruh. Iya. Ya ini juga kita bisa langsung rasain nih, maksudnya ketika kita hening sedikit kayak Ada yang pung gitu. Iya. Gitu rasanya, iya. teng. ada yang udara itu kan. Iya. Apalagi ini kan Om ya, kayu-kayu juga kan ngebawa. Iya. Iya. Ini dari mana Betul. saja Mas Gigi kalau kayu datang Untuk kayu suppliernya? Suppliernya juga Iya. banyak kan dari yang dalam kota juga ada, yang luar kota sama luar Jawa juga ada Mas. Oh, luar Dari Jawa Sumatera, dikirim ya. juga ke sini? Iya, iya, betul. Jauh juga ya? Ambilnya juga dari yang luar Jawa, luar kota sama Oh. yang masih di lokalan gitu kan masih banyak. Iya. Kan kalau di lokalan kita kan kayak bahasa Jawa itu ngopeni petani-petani gitu. Iya, tanaman rakyat ya. Iya betul. hitungannya. Nah, kalau yang dari luar kota sama luar Jawa kan itu belinya kayak pengepul lah kalau kita itu Mas. Disebutnya pengepul gitu. Ngumpulin nanti terus Nah, dikirim ke sini ya. Iya betul. Nah kalau untuk yang bawa-bawa kayu, Hmm. itu pernah nggak sih dapat gangguan-gangguan juga di jalan lah, dari transport dari tempat di mana kayu diangkat sampai ke sini? Kalau itu dari biasanya supir kan, kalau biasa supir ya. itu ya pasti ada Mas kalau itu kejadian itu aneh apa itu ada. Tapi kan kita kan cuma denger aja Mas, nggak bisa lihat langsung kayak gitu. Itu pasti ada kayak tiba-tiba
tali di truk kan itu muatnya ditumpuk kan mas. Iya, Itu iya. bisa lepas, muatnya bisa itu Jatuh, semua ya. Terus kecelakaan pas di jalan apa tiba-tiba ngantuk gitu pasti ada mas. Tapi kan kita cuma katanya itu belum nggak lihat Iya, sendiri gitu. pengalaman driver ya. Betul. Tapi mungkin gini sih Mas Ame ya. Selama perjalanan kan kita nggak tahu mampir di mana dan Iya. ke mana, apalagi yang semakin jauh, nempel juga. Apakah itu juga penyebab kan jadi kompleks kalau gini data yang kita peroleh kan? Gitu. Apalagi kayu bisa menjadi media mereka buat tinggal Om ya. Dari sebelum memang pada saat mereka Lokasinya menjadi di mana pohon, juga, iya. Kemudian kalau yang tinggal di sini ada Mas, yang menempati atau piket, kecuali yang di Kilen tadi, kecuali security juga. Ada satu ya paling 1-2 orang itu ada mas. Jadi Di kayak kantor Mas? Iya. Oh. itu ada, maksudnya yang jaga gitu ada di sini mas. Selain apa ya, selain satpam sama yang bekerja itu. Oh. Ya masih satu saudara Kalau sama. security juga ngalamin juga? Kalau security ya enggak, itu jahil biasanya mas. Di pos sana? Yang di Benso itu kan biasanya keliling gitu kan. keliling Mas. kalau Nah, malam ngecek ya? Ya, gitu. gila, itu yang sering itu malah yang bagian oven sama security. Security, ya. Yang sering dilihat. karena paling dekat lokasinya ya. Iya, yang sering keliling juga kan di sini kan 1 jam, setengah jam sampai 1 jam itu keliling pasti mas. Dikontrol gitu kan. Kalau yang di kantor Mas ada pengalaman mungkin? Kalau kantor biasanya yang staff-staffnya itu yang jahil-jahil itu. Kan Oh. kemarin ada belum lama ini sih yang cewek itu kan. Iya. Itu cewek itu sedang kerja itu waktunya juga maghrib. Setelah maghrib ya. Iya. Tiba-tiba cewek lagi yang staffnya itu lagi kerja. Tiba-tiba di sebelahnya ada anak kecil. Nah, kecilnya wujud anak atau enggak wujud anak Mas? Anak kecil mas. Anak biasa? Nah, anak biasa. Menyerupai Tapi orang gitu? Kayak kalau kata staffnya itu pucet gitu mas. Oh. Lagi kerja ya tiba-tiba di sebelah kanannya itu ada anak kecil, refleks kan nengok mas. Iya. Nah, itu Disapa lihat, gitu. lihat wajahnya itu dia langsung Lari. langsung apa ya, kayak bingung gitu mau gerak mau lari itu nggak bisa. Ya, terus akhirnya kan di CCTV juga ada mas lihat. Itu emang jalannya yang lihat itu ngesot mas. Oh. Sampai ketakutannya itu sampai Tapi di nggak bisa CCTV lari. nggak nampak ya? nggak nampak itu Cuman anaknya itu. mbaknya saja ya? Mbaknya aja. Oh. Berarti di kantor juga? Kantor Jadi juga ada hampir semua yang titik ya, jahil Titik gitu. ya. Kalau jam operasional normalnya jam berapa sampai jam berapa Mas? Jam Kecuali operasional jam- kecuali yang 24 jam. Jam 7 sampai jam 5 mas. Oh, udah ya. istirahat 1 jam. Ya, terus ada yang lembur sampai jam 7, paling maksimal produksi jam 7 mas. Itu lembur ya Mas? Iya, Berarti betul, dari betul, jam lembur. 5. Tapi itu istirahat nggak Mas kalau dari jam 5 sampai jam 7? Istirahat itu Maghrib. di waktu maghribnya itu mas. Itu 1 saja. jam. Dan Ya. sampai isya ya? Ya Berarti. betul. 12 jam. Harinya Mas Senin sampai Sabtu atau Jumat? Senin sampai Sabtu di sini mas. Oh sama, Sabtu pun juga nggak setengah hari full? Iya full. Berarti Minggu saja yang full Minggu yang libur ya mas di sini. Oh, kalau hari Minggu gitu kosong Kalau- gini, misal kita tanyanya siang nih Mas, Minggu kan kosong nih seharian. Kalau mungkin siang gitu ada yang ngecek atau Kilen atau tiba-tiba ke sini itu ada Kalau yang kejadian ngecek- ganjil? Biasanya itu ya itu yang kayak kayu datang itu mas. Yang ngirim kan bisa 24 jam berarti Iya, ya? kalau ngirim 24 jam. Iya. Ya itu kan kalau minggu juga itu ada yang bagian ngecek buat kayu itu pasti ada itu. Iya, Tapi iya. kalau siang ya jarang situ mas. Yang gitu. Paling kan banyakan malam. Tapi kalau malam kan nggak ada yang itu ngecek. Paling biasanya truk datang nginep, terus Tunggu besoknya besok baru bongkar gitu ya. ya? Seperti itu. Memang kompleks sih Om ya. Iya, apa-apa ada ya? Nah, tadi kan Om, Mas, kejadiannya kan antara duhur Iya. sama maghrib. Maghrib ya. Kan kalau misalkan ini Om ya, kalau di banyak cerita-cerita juga gitu, kan itu waktu-waktu yang tepat memang untuk mereka beraktivitas. Tapi di satu sisi, apakah aktivitas-aktivitas itu juga didorong oleh suatu niat jahat gitu loh, atau disuruh, atau kasarnya santet lah. Iya, iya. Dan saya tambah lagi bahwa dini hari jam 1 sampai jam 3. Iya, betul. Ini mengaburkan dari pandangan logika ya. Terus nanti oh itu kan orang capek, ya memang capek gitu. Maksudnya jam-jam segitu justru karena capek itu makanya gampang ketika akan dimanipulasi atau dicelakakan gitu ya. Kenapa? Karena tiga waktu itu juga waktu krusial di mana terbukanya gerbang antar dimensi. Jadi memang aktivitas kita menurun, aktivitas mereka naik dan terbukanya portal. Sehingga ketika portal terbuka itu kan gampang Mas nembak.
Jika kita kemudian mengasumsikan ini ada yang mengerjain gitu. Iya. Ya, karena bisa guna-guna ataupun santet ya. Itu asumsi saya yang pertama. Itu memang saya iyakan. Gitu. Selain asumsi saya yang kedua, tidak semua kaitannya juga dengan santet, tapi dengan keberadaan tempat ini dulu sejarahnya apa, dulunya bekas apa gitu. Itu kan pasti berkaitan dengan entitas acara yang memang asli. Karena saya kemudian dari apa yang saya tanyakan ke Mas Gigi tadi yang mendapatkan feedback ke saya kemudian bisa menganalogikan menjadi atau mengklasifikasikan menjadi 3 kategori. Entitas asli yang ada di sini, entitas yang kemudian dikirim, kemudian entitas buangan dan yang terbuang. Nah itu, jadi ada 3 ini. Karena di sana kan jalan Pantura, Mas, jalan utama. Itu nanti coba akan kita breakdown lagi seperti apa gitu. Itu sih. Nah, Om, berarti itu bukan tindak pesugihan, Om, ya berarti ya? Lebih ke arah ilmu hitam berarti. Iya, tujuan untuk menyelakakan atau kemudian benang merahnya adalah menyelakai tempat usaha. Ya, menunggangi lah ya. Iya, dan kalau gini mungkin bersinggungan dengan pesugihan. Nah, nanti saya potong aja Mas. Nanti saya kenalin sama Ibu yang pernah membantu sama yang punya perusahaan ini. Oh iya, iya. Nanti ke sana aja. Ke sana ya? Iya. Oke, kita ke sana. Nah, berarti ya Bu, semua yang terjadi anomali atau kejadian-kejadian yang terjadi di sini itu berarti bukan karena pesugihan ya? Bukan. Tapi karena santet dan memang lokasinya. Lokasinya, entitas asli Alas tempat, Roban. Yeah. baik jin di atas tanah maupun jin dari dalam tanah. Walaupun sebenarnya SOP, K3 dan lainnya sudah bagus ya? Sudah bagus, bahkan pemiliknya sangat-sangat bertanggung jawab. Orang yang kecelakaan kerja walaupun dia cacat, sampai hari ini masih bekerja di sini. Alhamdulillah. Dibiayai secara pribadi oleh pemiliknya. Jadi yang pemilik itu sangat-sangat bertanggung jawab dan tahu kenapa itu terjadi. Kalau menurut jenengan dan pekerja lainnya itu di pabrik ini titik yang paling angker di mana tuh Pak? Yang paling angker itu ya sekitaran sini Mas. Sekitaran sini, Iya. ke belakang sana? Iya, ke belakang sana. Pusatnya di mana itu Pak? Pusatnya itu di sumur yang ditutup itu. Oh, ada sumur. Iya, terus di sini juga ada sumur satu lagi yang ditutup. Yang sudut-sudut, bagian sudut utara sini belakang saya itu juga ada. Kalau belakang saya itu biasanya wujud putih pocong. Itu emang ngikutin jenengan? Enggak, emang tempatnya di situ. Lah itu kan karena yang itu tuh habis dipagerin itu Bang. Tapi yang sebelah sini kan belum ketinggalan. Jadi iya habis itu tuh langsungan benar-benar 1 minggu Bunda itu di sini tuh benar-benar laki-laki kayak gitu, sampai di sini tuh nggak ada yang berani kalau nggak ditungguin Mbak Anis, nggak ada yang berani. Kalau malam itu benar-benar harus ada, kalau nggak Mbak Anis ya harus ada cowok di sini kan, soalnya di sini bertiga cewek semua. Itu nggak ada yang kadang itu kalau Mbak Reni itu sendiri tuh di bawah meja gitu katanya, mama gitu, padahal ya nggak ada apa-apa. Dia kan pas itu kan pas lagi hamil ya, anak kecil juga ya, ada sesuatu mungkin di luar, yang di luar itu untuk keamanan juga sih katanya kan. Di sini kan juga tempatnya kan dulu hutan sih, bekas kuburan juga. Ini lokasi awal, ini di sini terus berkembang menjadi 3 lokasi dijadikan 1. Tapi karena keluasan rezeki dari Tuhan, ini berkembang lagi menjadi di titik keempat. Nah di titik keempat itu dan kelima yang di belakang rumah beliau yang pemilik ini belum dibersihkan.
karena kita juga tidak bisa serta-merta membersihkan karena butuh tenaga, butuh energi. Sampai hari ini masih tetap seperti semua. Dan mohon nanti sekiranya berkenan tim KTC untuk mendeteksi tempat tersebut sehingga untuk pengetahuan orang lain.